rekan-rekan sahabat Kormi. Tadi saya dapat istilah baru, sahabat Kormi ya, sahabat Kormi Kota Depok. Kita ada di session kedua dari acara IOKM, edukasi olahraga dan kesehatan masyarakat. Jadi ini adalah program yang sebenarnya diinisiasikan oleh Pak Pujo ya. Waktu itu Pak Pujo ngobrol sama saya. Kemudian ya saya biasa suka ngegas gitu. Jadi kalau udah Pak Pujo ada ide, yuk jalan langsung, biasa. Nggak usah mikir lagi gitu kan. Jadi jadilah kegiatan ini. Yang pertama diselenggarakan Pak Sidik kemarin sudah dengan pola makan. Seharusnya hari ini Pak Pujo, cuman yang ketiga Pak Lutfi di jadwal itu dia harus ke Bali, jadi minta tukar. Pak Pujo bersedia, jadi kita tukar. Ini adalah kegiatan gitu ya. Jadi oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita tundukkan kepala kita berdoa dulu bersama-sama, memohon kepada Allah agar diberikan kelancaran dalam acara ini dan diberikan kesehatan yang maksimal. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita kayak kemarin ya, kita coba berdiri dulu, posisi sempurna, kita perdengarkan dulu Mars Kormi. Membudayakan olahraga masyarakat, sehatkan jiwa raga, sadar dan tanggung jawab, ciptakan masyarakat, raih prestasi di segala bidang, sehat bugar gembira, membentuk manusia unggul untuk membangun negara. Ayo maju, terus maju, tiada kata menyerah, gerakan olahraga untuk semua. Berjuang berupaya menuju bahagia, tuntas sampai tujuan. Indonesia sejahtera, aman, rukun dan damai, berdasarkan Pancasila. Kormi membudayakan olahraga masyarakat, sehatkan jiwa raga, sadar dan tanggung jawab, ciptakan masyarakat, raih prestasi di segala bidang, sehat bugar gembira, membentuk manusia unggul untuk membangun negara. Ayo maju, terus maju, tiada kata menyerah, gerakan olahraga untuk semua. Berjuang berupaya menuju bahagia, tuntas sampai tujuan. Indonesia sejahtera, aman, rukun dan damai, berdasarkan Pancasila. Baik, kemudian kalau yang mengacu ke kemarin kita ada yel-yel ya. Sorry, bentar. Oh, belum dibuka. IOKM versi 2. Oke, teman-teman kita coba, bukan. Sorry, salah. Ini. Kita coba yel-yel Kormi ya, teman-teman ya. Jadi di sini yel-yel Kormi, leadernya kalau mengatakan Kormi Kota Depok, ini seperti yang sudah di-upload di Instagram ya. Jawabannya sehat, bugar, gembira, kemudian luar biasa. Jadi sehat, tangannya dikepalkan dikepalkan di depan dada,
bugar, gembira, kemudian luar biasa. Kita coba ya. 1, 2, 3. Kormi Kota Depok. Sehat, Bugar, bugar, gembira, luar biasa. luar biasa. Sekali lagi ya, biar lebih semangat. Kormi Kota Depok. Sehat, bugar, gembira, gembira, luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, kita mintakan mungkin ya ke Pak Pujo untuk membuka acara ini mungkin dengan short speech gitu Pak ya. Singkat aja Pak untuk speech pembuka. Monggo Pak Pujo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwa acara kita ini sudah bisa berlangsung yang kedua kali. Ya, saya sudah menyebarkan ke berbagai penjuru sebenarnya, tidak hanya di Depok, tapi mungkin mudah-mudahan nanti bisa yang yang mengetahui ini ikut semua, karena biar bagaimanapun salah satu dari kesehatan adalah olahraga, dan ini Pak Lutfi ahlinya ya, jadi insya Allah ya beliau akan bisa menyampaikan sesuatu yang lebih baik ya, dan sesuatu yang mungkin kita secara nggak sadar sudah tahu, tapi secara definitif dan ilmiah kita belum tahu bagaimana bahwa peran olahraga itu begitu signifikan untuk kesehatan kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kita Bismillah mulai dan kita belajar dengan baik untuk masalah ini. Sekian Pak Dial, silakan monggo. Terima kasih Pak Pujo telah membuka acara kita. Nah ini dia Pak Lutfi ya, Pak Lutfi Bajri ini narasumber kita. Kita ngobrol sebentar ya Pak ya, sebelum mulai. Ini saya mau tunjukin nih satu, tadi udah sempat ditunjukin mengenai profilnya Pak Lutfi. Izin Pak Lutfi saya rubah sedikit ya tadi ya judulnya. Jadi nyontek sebenarnya dari acara Pak Lutfi yang lain, tapi judulnya diganti judul kita gitu. Jadi Bapak Muhammad Lutfi Bajri, SKM, ya, ini pelopor dan pendiri Standar Sehat Nakasimo Holistic Health Center. Jadi kalau dilihat dari profil ini sudah bolak-balik menjadi trainer dan pembicara dan motivator ya. Ada di, ya dia sebagai perintis Nakasimo, kemudian talk show juga di Lita FM Bandung, ada seminar di Dewan Gereja Indonesia Pemalang, pembicara di Bank Syariah Mandiri, di seminar Nissan Indomobil Indonesia, di beberapa seminar universitas di Indonesia, pembicara di seminar Pertamina, perkapalan, pembicara training dokter, healthcare, ibu-ibu pejabat dinas Pemda Purwakarta sebagai praktisi NLP juga, konsultan di beberapa perusahaan, kemudian Kabid SDM DPP Aspetri, Kabid Perencanaan Kormi Kota Depok, penguji LSK Batra Ramuan, dan Komisaris PT Nakasimo Semesta Raya. Ini keren banget Pak Lutfi. Pak Lutfi, ini sebenarnya kenapa bisa terjun ke kesehatan gini ya Pak ya? Boleh tahu nggak? Iya Pak, kebetulan sejarah saya 97 ini saya bekerja di salah satu rumah sakit holistik Purwakarta Pak. Saya ambil studi di IHMI International Holistic Medical Institute, kedokteran holistik, afiliasi dengan Sri Lanka, cuman di Indonesia tidak ada payung hukum. 2005 saya menyelesaikan juga pendidikan di PIKES, Fakultas Ilmu Kesehatan di Jakarta, di Urindo, alhamdulillah dengan gelar SKM. Alhamdulillah kalau tentang olahraga dari kecil saya senang olahraga. Insya Allah olahraga apapun saya bisa Pak. Bisa. Tapi dulu Bapak pesilat ya saya dengar ya? Oh iya betul Bapak. Saya dulu atlet pencak silat nasional antar pelajar Pak. Antar pelajar ya. Alhamdulillah. Kemudian menguasai herbal juga, herbalis ya Pak ya? Ya kebetulan di Indonesia 10 orang untuk jadi asesor, yaitu penguji herbal di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Keren ya Pak. Jadi teman-teman pembicara kita ini ya kita udah interview sedikit ya. Jadi memang beruntung sekali lah kalau beliau mau berbagi ya. Soalnya dulu saya pernah kontak timnya Pak Lutfi, anak buahnya Pak Lutfi.
ternyata ada harganya loh sebenarnya. jadi waktu kalau kita lewat asistennya nggak langsung, itu mereka akan ngeluarin harga gitu loh. Jadi kita beruntung sekali Kormi bisa mendapatkan edukasi dari Pak Lutfi ini. Baik Pak Lutfi, saya persilakan waktu dan tempat untuk Pak Lutfi. Silakan Pak Lutfi membawakan materinya. Baik, makasih Bapak izin menjadikan host ya. Silakan. Oh, saya jadikan co-host dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang saya hormati Pak Pujo, terima kasih banyak sudah bisa bertukar waktu dengan saya karena kebetulan di tanggal 18 saya harus ke 2 kota. Dari mulai 15 sampai 18 itu saya ke Bali terus ke Medan. Jadi saya takutnya tidak jeda waktunya, saya minta bertukar. Ya, insya Allah pada kesempatan malam hari ini intinya saya sebetulnya berbagi isi sharing ya. Jadi saya bukan mengajar tapi sharing kepada pelatih-pelatih dari cabang olahraga lain. Mungkin juga di sini ada masyarakat biasa yang ikut. Di sini kita akan sharing bagaimana sehat ini dimulai dari diri kita. Kesehatan merupakan harta kita yang paling mahal. Untuk sehat sepenuhnya bergantung pada diri kita sepemilik tubuh, bukan hanya pada dokter dan obat. Maka belajarlah berkomunikasi dengan tubuh agar kita bisa memperlakukan tubuh dengan lebih bijaksana. Alhamdulillah para pelatih sebetulnya sudah menjadi duta-duta kesehatan di Kormi ini. Ya, saya sangat appreciate kepada para pelatih yang hari ini bisa terjun langsung ke lapangan. Pada intinya 2 hal yang kita lakukan, yaitu preventif dan promotif, yaitu promosi kesehatan. Nah, olahraga ini sangat dibutuhkan oleh kita. Saya selalu doanya di komunitas saya, kita berdoa supaya nakes ini kerjanya nggak berat. Tandanya makin banyak orang sehat. Indikatornya apa? Rumah sakit, huniannya kurang, klinik, kunjungannya kurang. Berarti Kormi ini sukses. Itu, Kormi ini sukses ketika hunian rumah sakit kurang, termasuk klinik kurang atau puskesmas kurang. Kita buka dulu. Ya, mohon izin Pak Junadia, apa sudah terlihat screen? Itu Pak. Sudah ya? Ya, cukup jelas. Ya, yang saya hormati juga Pak Jumadial Rohim STMMS, ini yang udah MMSI yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Saya sangat mendukung sekali Pak. Terima kasih juga Pak Pujo. Mungkin di sini juga kalau ada ketua Kormi kita, terima kasih yang sudah melakukan kerja baiknya kita untuk masyarakat. Tadi saya sudah sebutkan, inilah sebagian besar kegiatan-kegiatan saya. Nah, kalau kita merujuk Bapak Ibu sekalian ke Badan Kesehatan Dunia, itu WHO, mengatakan bahwa kesehatan ini adalah suatu kondisi sejahtera mulai jasmani, rohani, serta sosial. Yang berfokus saat ini, masyarakat Indonesia pada umumnya ke jasmani, hanya jasadnya yang diobati. Ketika sudah sakit, berkunjung ke dokter, berkunjung ke puskesmas, ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan, hanya jasmaninya, hanya jasadnya ketika sakit, ketika tinggi diseimbangkan, ketika rendah diseimbangkan, menjadi hemostatis seimbang. Padahal keseimbangan ini tidak hanya jasmani, ada rohani. Setiap agama mengajarkan kebaikan. Saya orang Muslim mengajarkan kebaikan tentang makan aja, ya, tentang pola makan. Di Muslim ini udah ada di surah Al-A'raf, wakulu wasobru walatusrifun, makan dan minum tidak berlebih. Nah, itu pun harus diedukasikan. Kenapa? Hari ini banyak sekali orang yang kena diabetes, kolesterol, asam urat dan sebagainya, itu bukan kekurangan makan, tapi kelebihan makan. Yang terakhir ada sosial. Nah, sosial ini banyak, ada sosial ekonomi misalkan, atau sosial berinteraksi, atau antropologi kesehatan dan sebagainya. Nah, ini pun harus kita seimbangkan. Nah, kita sebagai cabang olahraga
sudah tepat banget turun langsung ke lapangan untuk mempresentasikan WHO. Nah hari ini kalau dokter pada umumnya emang dia sudah diajarkan tentang jasmani. Jadi kalau ketika sakit ya dikasih obat, itu tidak salah. Tetapi yang paling baik yaitu mengedukasi masyarakat bagaimana konsep hidup sehat. Nah konsep hidup sehat ini menurut Badan Kesehatan Dunia bahwa orang yang sungguh-sungguh sehat hanya 5%. Orang yang tidak sehat dan tidak sakit 75%. Orang yang berpenyakit 20%. Silakan periksa apakah Anda termasuk orang sehat atau orang sakit. Kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang makan obat ini orang sakit. Orang yang rawat inap di rumah sakit orang sakit. Jadi orang yang sekarat itu orang sakit. Berupaya kita pelatih senam, kita di cabang olahraga mengedukasi bagaimana yang namanya masyarakat ini jauh dari obat. Kok bisa gitu Pak Lutfi? Iya dong, sepakat nih para dokter, semua sepakat bahwa obat yang diberikan hari ini yaitu hanya sifatnya symptomatic treatment, hanya sementara. Obat diabetes, kenapa orang harus minum bertahun-tahun? Obat hipertensi, kenapa harus bertahun-tahun? Obat kolesterol dan sebagainya, kenapa harus bertahun-tahun? Itu namanya penyakit PTM, penyakit tidak menular atau dikatakan penyakit degeneratif. Padahal penyakit degeneratif ini, sepakat semua para dokter dan kesehatan, penyakit ini sembuh dengan lifestyle, yaitu pola hidup. Nah, pola hidup ini kita berikan salah satunya dengan bergerak, dengan olahraga. Nah, masalah olahraga Bapak Ibu sekalian lebih paham dari saya, cuma saya hanya menambahkan saja bahwa olahraga itu mengolah tubuh bagaimana tubuh ini senantiasa terjaga imunitasnya. Karena nanti kita akan bahas bagaimana orang dengan olahraga, mungkin banyak kesaksian dari cabang lain, orang dengan olahraga bisa lepas dengan obat. Kembali ke apa? You are what you eat, yaitu ke pola makan. Berupaya Bapak Ibu sekalian, ketika cabur-cabur ini berjalan dengan baik ke lapangan, berupaya orang sakit ini tidak sehat, tidak sakit. Hanya energi menurun, cukup dengan istirahat, lebih banyak istirahat, tidak nyaman, daya tahan rendah, ini tidak sehat, tidak sakit, cukup dengan pola makan. Gak perlu obat. Obat itu dibutuhkan untuk kedaruratan. Semua dokter sepakat. Obat ini digunakan untuk kedaruratan. Jika perlu baru minum. Bukan obat ini digunakan untuk long term. Apa yang terjadi ketika kita sering minum obat? Lambat laun tubuhnya akan mandul, imunitasnya akan mandul. Tidak ada obat yang dosisnya turun pasti naik. Obat diabetes mulai dari produk milinya kecil sampai ke tingkat insulin, dosisnya akan naik. Bertambah penyakit, kenapa? Ada rentetan perjalanan penyakit. Nanti kita bahas. Kalau berupaya sehat, prima baik lumayan, ya jaranglah. Yang prima sehat itu ada dua, astronot dan pilot. Karena selalu dia diperiksa, selalu dia jaga kesehatannya. Dua pekerjaan yang senantiasa jaga kesehatannya itu astronot dan pilot. Nah, terwujud dong ketika kita mau mendambakan masyarakat ini sehat karena ada kerja kormi. Nah, kerja kormi ini ya dengan olahraga rekreasinya, dengan cabur-cabur yang ada di dalamnya, sebetulnya yang namanya penyakit degeneratif saat ini nih ada virus pun sebetulnya tidak akan bersarang pada tubuh kita dalam keadaan prima. Ini sebetulnya yang harus kita presentasikan. Kasihan negara hari ini, kenapa? Karena kalau untuk penyakit menular biayanya besar, karena harus vaksin, harus ini sebagainya besar. Tetapi vaksin alami itu dengan olahraga. Bagaimana caranya nanti saya akan bahas. Nah, ini peran serta olahraga dalam mencapai kesehatan, inilah gerakan masyarakat hidup sehat. Bukan pengobatan gratis. Kalau udah pengobatan gratis, tandanya udah banyak yang sakit. Tapi bagaimana kita menjadi duta-duta kesehatan di cabang olahraga ini.
Inilah beberapa yang saya dapatkan bahwa Komisi Olahraga Kesehatan dan Kebugaran yang ada di Kormi Depok. Pertama ada senam Tera Indonesia. Ada senam jantung, ada senam Persadia, ada senam Sehat Nakasimo, ada Lingtiengkung, ada yoga, ada komunitas aerobik. Nah, dari 7 komunitas yang baru terdaftar ini, mungkin masing-masing punya kesaksian. Kesaksian itu silahkan dilaporkan ke kami, ke Kormi, dilaporkan bagaimana kesaksian-kesaksian ini kita akan bukukan dan menjadi parameter bahwa Kormi Depok ini berperan serta untuk menyehatkan salah satunya yaitu masyarakat di Kota Depok. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, yang berperan juga tidak hanya kita, Komisi Olahraga Kesehatan dan Kebugaran, ternyata olahraga rekreasi juga ada beberapa. Nah, kalau kita berkiblat di sini Bapak Ibu sekalian, ini yang ikut senam ini hampir kebanyakan usia 40 tahun. Mungkin aerobik ada yang di bawah 12-an ya. Kalau kayak senam saya kebanyakan di atas 40 tahun. Dan yang kepedulian terhadap tingkat kesehatan itu di usia 40 tahun dan kebanyakan wanita. Nah, mungkin dengan dibantu dengan olahraga rekreasi saat ini itu Komisi Olahraga Tradisional. Nah, kan anak-anak muda, anak-anak remaja itu senang dengan akti. Ini ada kungfu tradisional, ada pespati panahan tradisional, ada layang-layang, ada inak, ada karate tradisional, ada kempo tradisional, ada komunitas sepeda, ada komunitas kettlebell, ada komunitas roadnet. Nah, ini pun salah satunya olahraga bergerak. Walaupun fungsi beda-beda. Misalnya satu contoh, misalkan layang-layang di mana seni olahraganya? Iyalah keindahan, kenyamanan, untuk untuk ketenangan. Mungkin ya, mungkin di sini ada praktisi ini bisa mempresentasikan. Terus selanjutnya di kita pun ada yang namanya Komisi Olahraga Petualangan dan Tantangannya. Ada komunitas BNX, ini pun ada sisi olahraga dan kesehatannya ya. Ada komunitas skateboard, ada komunitas workout. Itu juga salah satu bagaimana untuk meningkatkan imun tubuh, untuk meningkatkan sesuatu yang membuat kita tambah sehat. Bapak Ibu sekalian, saya punya konsep sehat ini, itu ada fondasi utama mencapai konsep hidup sehat, pertama gizi. Kemarin Pak Sidik sudah membahas tentang anabolik dan katabolik, yaitu tentang gerak ya. Jadi gizi ini sangat dibutuhkan. Jadi kesehatan kita berawal dari apa yang kita makan atau konsumsi. Ini nih gizi. Jadi yang keduanya ada gerak. Gerak ini sebagaimana butuhnya kita makan, yaitu harus ada olahraga. Makanya saya bilang berolahragalah sebelum diolahragakan. Karena kalau udah stroke itu pasif tuh diolahragakan kakinya, tangannya. Makanya itulah motivasi kita bagaimana olahraga ini jadi kebutuhan dan jadi motivasi. Yaitu motivasi dari dorongan dari dalam diri sendiri. Jadi ada kesadaran saya harus olahraga. Jadi olahraga itu Bapak Ibu sekalian harus 3K, konsisten, continue, dan berkeringat. Itu olahraga. Tapi bagaimana olahraga berenang? Nah, nanti kita ada pembahasan lagi. Yang selanjutnya ada gaya hidup. Ada lifestyle, ada pola pikir, itu harus seimbang. Jadi kalau gizinya seimbang, geraknya seimbang, gaya hidupnya seimbang, pola pikirnya seimbang, maka jasmani dan rohani akan seimbang. Makanya orang ini akan merasakan dan kangennya rasa sehat ketika dia sakit. Tetapi kalau dia nggak sakit, dia nggak berobat. Dia nggak sakit, dia nggak mau mencegah. Dia nggak sakit, dia nggak mau general check up. Tapi kalau udah sakit, jual rumah, jual mobil. Baru mau olahraga, baru mau berhenti ngerokok, baru mau berhenti alkohol, baru mau sodako. Asalnya kayak gitu. Ya, inilah manusia itu kadang-kadang harus sentir dulu baru mau bergerak. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai praktisi kesehatan, termasuk Bapak Ibu sekalian, sebagai duta-duta kesehatan di cabang olahraga, sedikitnya saya hanya berbagi Bapak Ibu sekalian tentang anatomi manusia. Jadi anatomi manusia ini ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Jadi kita sebagai pelatih ini harus paham ketika gerak ini
organ apa yang tersimulasi, otot apa yang tersimulasi, tulang apa yang stimulasi dan sebagainya. Supaya apa? Dalam olahraga ini kita ngajari namanya visualisasi terapi. Visualisasi terapi. Boleh nanti kita diskusi tentang visualisasi terapi. Akhirnya memunculkan yang namanya autosugesti. Nanti Pak Pujo nih ada bahasanya tentang autosugesti. Terus tubuh manusia seperti tubuh hewan terdiri atas beberapa sistem. Jadi sistem itu merupakan kumpulan organ, organ merupakan kumpulan jaringan, jaringan merupakan kumpulan sel, sel adalah struktur terkecil dari tubuh manusia, jumlah sel sekitar 75 triliun. Ini susunannya tubuh manusia. Jadi sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem, sistem menjadi badan, dan ini harus secara holistik, harus menjadi satu kesatuan. Nah, beberapa sistem ini kita akan dibagi-bagi. Yang pertama ada sistem kardiovaskuler, yaitu sistem memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi sistem pompa. Sistem kardiovaskuler ini bekerja di anatomi, yaitu jantung. Jantung kerjanya hanya pompa darah. Jantung toto kerjanya hanya pompa darah. Ya, jadi pompa darah di jantung. Ada sistem pencernaan, proses makanan yang terjadi dalam mulut, perut, dan usus. Jadi makanan itu mulainya dari anatomi tangan ya. Jadi sunahnya pakai tangan makan. Karena ketika kita makan pakai tangan yang bersih, ketika kita makan, nah di jari ini ada bakteri-bakteri positif untuk membantu pelumatan atau proses pembusukan makanan. Makan kunyah yang lembut. Kunyah yang lembut teorinya 32 kali. Kadang-kadang kita 3 kali langsung telan Bapak Ibu sekalian. Itu kasihan lambungnya. Ya, oke, dengan enzimati telan baru ke tenggorokan. Nah, sebelum masuk ke tenggorokan kita punya tentara tubuh. Ada tonsil, ada amandel. Nah, anak-anak kecil kenapa mudah sekali amandelnya membesar? Ya, karena ada infeksi virus dan bakteri di situ yang tidak terscreening, akhirnya menjadi infeksi. Oke, lambat singkatnya masuk ke tenggorokan, masuk singkatnya ke lambung. Nah, di lambung dibikin kinun kayak bubur. Ya, setelah itu siap, sphincter terbuka, set ke usus kecil, ada duodenum, jejunum, ileum, penyerapan. Hey, ada gula, ada hormon insulin. Hey, ada kolesterol dan sebagainya, lemak sebagainya, spray, ada yang namanya empedu. Singkat cerita ya Bu ya, sisa buangannya masuk ke usus besar. Usus besar dibagi ascendent, transversus, descendent, sigmoid, rectum, anus. Nah, peran olahraga apa? Luar biasanya olahraga ini ketika kita mau pencernaan baik, satu, harus kecukupan air. Kedua, kecukupan serat. Yang ketiga apa? Kecukupan gerak. Itulah orang-orang yang suka olahraga ini bisa sehat pencernaannya. Dia cukup serat, dia cukup air, tapi nggak ada gerak. Lihat orang stroke. Susah buang air besarnya. Jadi sumber dari segala sumber penyakit itu dari perut. Kalau bahasa pepatah Arabnya al-maidah baitudda. Sumber penyakit itu dari lambung. Lambung itu perut. Nah, lambung ini, organ lambung ini Bapak Ibu sekalian, posisinya di sebelah kiri, di atasnya ada jantung, di bawahnya ada pankreas. Kalau lambung ini ada infeksi, dia membesar, dia menekan ke atas menjadi sesek, dan menekan ke bawah menjadi diabetes. Bagaimana caranya? Boleh nanti ada sisi tanya jawab, ingetin saya. Ada sistem endokrin, ada komunikasi dalam tubuh dengan hormon, sistem hormonal, ada sistem kekebalan, imunitas, ada sistem integumen, kulit dan rambut, ada sistem limpatik, struktur yang terlibat dalam transfer limpa antara jaringan dan aliran darah. Kita lihat lagi, ya ada sistem otot, ada sistem gerak, ada sistem reproduksi, ada sistem pernapasan, ada sistem rangka, ada sistem urin atau ginjal perkemihan. Semua sistem ini harus seimbang. Nggak seimbang, akan terjadi sakit atau terjadi penyakit. Satu contoh Bapak Ibu sekalian. Sistem urin, ginjal misalkan. Ginjal masalah, sistem dalam tubuh akan masalah. Ginjal menghasilkan hormon renin, angiotensin. Makanya orang dengan gagal ginjal tensinya tinggi. Kalau dari muda tensinya tinggi berarti ginjalnya ada masalah. Oh, asam urat selalu tinggi, bukan disalahin urinnya, bukan disalahin dagingnya, bukan disalahin kacangnya, berarti ginjalnya udah masalah. Jadi sistem dalam tubuh ini sangat luar biasa harus kita jaga. Salah satunya menjaga dengan olahraga. That's it.
olahraga. Nah, disinilah bagaimana kita punya tubuh ini ada siklus regenerasi sel. Kita lihat siklus regenerasi sel usus. Sel usus itu bukan ususnya yang diganti ya, yaitu lumennya. Lumen itu lapisan ususnya setiap 5 hari sekali perlu regenerasi. Makanya anak kecil pasti masalahnya di usus, panas, tinggi, mual, muntah, anak pasti ususnya bermasalah. Jadi ketika anak panas jangan sibuk-sibuk cari termos es atau obat penurun panas, ibuprofen, paracetamol, bukan. Pencernaannya cek dia bawa air besarnya lancar apa kagak. Kalau nggak lancar gimana? Dipijit, diolahragakan, dipijit. Ya, ada olahraga-olahraga buat anak-anak bayi. Itu ada. Ada olahraganya biar ususnya bagus. Walaupun olahraganya pasif, nggak aktif. Kita yang ngelakuin. Ya, dia pasif, dia diem. Ini ada cara-caranya ya. Terus setiap 4 tahun sekali Allah ini, Tuhan ini ganti dengan yang namanya pankreas baru. Bagaimana caranya? Dengan nutrisi yang baik. Gimana pankreasnya mau sehat? Olahraga kagak ada. Ya, karena setengahnya penyakit diabetes itu olahraga, bukan obat. Bagaimana caranya obat bekerja? Ya, ketika kita minum obat gula yang obat yang minum, dia cara kerjanya itu memecut si pankreas supaya menghasilkan insulin lebih banyak, makanya dia jadi turun gulanya. Karena insulin itu sebagai kunci masuknya gula ke dalam sel menjadi ATP, adenomate trifosfat. Sisa gulanya ditaruh di glukagon dan glikogen. Nah, kalau bahas ini lama ya Bu ya. Secara anatomi tadi bilang apa-apa. Di lambung, neken ke atas ke jantung, neken ke bawah ke pankreas. Nah, pankreas ini di pulau Langarhan menghasilkan beta insulin. Nah, kita ke liver. Liver ini kerjanya lebih hebat dibanding jantung. Jantung itu kerjanya hanya ngompak doang. Liver kerjanya 500 kalinya bekerja dia. Dia organ detoksifikasi, dia organ sebagai gudangnya darah, dia penghasil beta empedu, dia ada SOD dan GPA. Banyak sekali ini kerjanya liver. Nah, ini liver ini 2-3 tahun dia regenerasi, otak 20-30 tahun regenerasi, jantung 15-20 tahun regenerasi, paru-paru 4 tahun regenerasi, dan sel darah kita 90 hari regenerasi. Makanya ketika kita donor darah sebelum 90 hari atau 2-3 bulan sebelum itu dia tidak boleh donor darah. Ya, kalau tidak terjadi degenerasi akan terjadi degeneratif, yaitu penurunan fungsi organ. Nah, disitulah yang dikatakan sakit orang. Nah, ketika penyakit degeneratif ini nggak ada obatnya, nggak ada obatnya. Cari obatnya. Obat gula, kalau penyakit gula ada obatnya? Nggak ada. Obatnya hanya simptomatik treatment sementara, nurunin gula. Apa setiap tahun kita minum itu? Nggak mungkin. Sepakat semua dokter, obat penyakit degeneratif itu nggak ada obatnya, kecuali pasiennya bandel, masih mau makan enak, masih ini. Kecuali organnya emang rusak, juvenile, kayak pankreas benar-benar rusak, tidak bisa menghasilkan normal insulin, dia harus suntik insulin. Ya, jadi yang lebih baik kita di cabur ini mempresentasikan bagaimana preventif dan promosi kesehatan. Dan kita menolong sebetulnya, menolong nakes, menolong para dokter, menolong rumah sakit, menolong pemerintah, kos untuk kesehatan itu menurun dan ditingkatkan untuk preventif dan promotif. Oke, Bapak Ibu sekalian, cek kesehatan jantung Anda. Kenapa saya bilang jantung di sini? Karena olahraga ini salah satunya yaitu untuk menyamankan, mesejahterakan kita punya jantung. Salah satunya. Kenapa? Karena ketika kita olahraga, yaitu melebarkan penampang pembuluh darah. Itu olahraga luar biasa ya, olahraga. Ketika orang ini rajin olahraga, kita akan mendapatkan pembuluh darah baru atau pembuluh darah kanali kulit. Ketika orang suka olahraga, lihat yang terlihat aja, urat-uratnya atau pembuluh darahnya terlihat. Begitupun di jantung, dia akan terbentuk pembuluh darah baru. Begitupun di otak. Ketika nyumbat di satu, nyumbat yang satu jalan. Ketika nyumbat di satu, yang satu jalan. Kalau orang sering olahraga. Dan orang kalau sering olahraga,
cukup ya bukannya. Kalau orang cukup olahraga, ketika sakit pun pemulihannya atau recovery-nya lebih cepat dibanding orang yang nggak pernah olahraga. Ya, olahraga kan dibagi dua, ada olahraga aktif dan olahraga pasif. Kita pengennya yang aktif. Kalau olahraga pasif yaitu sport massage, ya direlaksasikan. Nah, olahraga pun dibagi, ada olahraga pernapasan pun dibagi dua, ada pernapasan lunak dan pernapasan keras. Itu banyak ya. Nah, jantung ini memompa darah ke seluruh tubuh atau jaringan tubuh melalui serangkaian pembuluh darah yang panjangnya 96.500 km. Ini pembuluh darah. Luar biasa nggak? Nah, panjangnya pencernaan kita dari mulut sampai anus sampai buang itu 30 meter. Usus kecil itu 7 meter. Usus besar itu 1,5 meter. Dia nggak pernah olahraga, dia doyannya mager, udah dah, diabetesnya nggak ketolong deh, kolesterolnya kagak ketolong deh, dia makan 1000 kalori, 1500 kalori, keluarnya cuma 200 kalori. Nah, bagaimana untuk tahu jantung kita sehat apa enggak? Ya, saya sih punya ide sendiri, Bu, punya ide sendiri. Mungkin di kesehatan saya juga nggak tahu, belum pernah menemukan idenya gimana. Kalau Bapak Ibu sekalian, ketika senam kan cek nadi ya, dilihatannya detik jam kan, detak jam. Nah, kalau saya strengthening dan endurance, ketahanan dan kekuatan jantung. Jadi nadinya dipegang atau di sini atau di sini, tarik nafas, tahan sekuat-kuatnya. Ya, kita hipoksiakan oksigen kita di dalam tubuh kita. Ketika oksigen dihipoksia karena kita tahan nafas, otomatis jantung itu harus kompensasi, dia kencang memompa darah. Ketika jantung memompa darah karena dia butuh oksigen, ketika kita nggak kuat, pembuluh darah kan melebar ketika jantung memompa pembuluh darah. Ketika kita nggak kuat nahan napas, lepaskan. Karbon dioksida keluar dan oksigen buru-buru masuk ke dalam tubuh untuk dia mengcover oksigen masuk ke seluruh tubuh. Itu caranya, itu latihan napas kita. Tarik napas, tahan. Oh, kuatnya 50. Karena jantung itu memompa darah 1 menit atau 60 detik 70 sampai 80 ml. 60 sampai 100 bahkan sekarang. Kalau ibu-ibu bisa nahan napas sampai 70 aja, sehat jantungnya. Amin. Makanya kemarin ketika ada aplikasi yang untuk Bapak Ibu sekalian untuk COVID kan nahan napas. Nah, caranya gitu. Jadi syukur alhamdulillah di komunitas saya, alhamdulillah ya, mungkin komunitas lain pun ada yang di pusat yang udah 4 tahun itu hampir usianya di atas 50 tidak ada terkonfirmasi COVID-19, alhamdulillah, karena pernapasannya sangat kuat. Oke, selanjutnya organ jantung bekerja tanpa henti siang dan malam. Kenapa kita butuh olahraga? Dia nggak berhenti jantung. Jantung berhenti ya berhenti semua. Berat jantung 1/200 dari berat tubuh kita, 250 sampai 430 gram di jantung. Jadi setiap menit 70 kali jantung berdenyut, satu kali 70 ml. Jadi satu kali denyut nih, itu 70 ml. Dia sekali denyut. Dalam 1 menit sekitar 4.900 ml. Dalam 1 jam 4,9 liter kali 60 sama dengan 294 liter. Dalam waktu 24 jam kali 294 liter sekitar 7.056 liter. Lihat bis. Jika sebuah bus kota dijalankan siang dan malam tanpa henti, maka ia hanya akan menghabiskan bahan bakar minyak sebanyak 150 liter saja. Dengan demikian, otot jantung kita dalam memompa darah setiap harinya setara dengan kekuatan 47 bus, ya 70 buah bus kota ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan ciptakan. Tinggal kita mau jaga apa enggak. Salah satu menjaga jantung dengan olahraga. Semakin lentur badan kita, semakin elastis pembuluh darah kita. Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Dan kita harus pede menjadi cabang olahraga, menjadi pelatih-pelatih olahraga. Karena inilah Indonesia lagi nunggu kita. Indonesia lagi nunggu Kormi.
Kalau saya presentasikan ini ke presiden, wah mangut-mangut. Tapi ada yang nggak senang juga karena semuanya sehat. Kalau semuanya sehat, waduh yang sehat sebutkan tadi nggak ada kerjaan dong. Oh kerjaannya balik nanti, kerjaannya jadi rumah sehat, dengan rumah sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita takutkan ketika kita menuju kesehatan ini tidak terwujud, karena apa? Karena darah, pembuluh darah dan oksigennya tidak bagus, kolesterol, gula dan sebagainya. Ya, nah disinilah bagaimana sistem gerak ini kita harus ajarkan kepada peserta atau klien senam kita. Boleh nanti setelah ini dari cabur-cabur lain, karena ini berhubungan dengan olahraga mencapai kesehatan, cabur lain boleh ada kesaksian, itu sangat dibutuhkan ke kita. Jadi bagaimana anggota gerak yang kita berikan kepada klien kita dengan olahraga kita, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Jadi ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, jadi kalau tulang ini kan hanya pembentuk tubuh, tetapi tulang ini dia bisa elastis atau lentur kalau ototnya lentur. Kalau ototnya keras, otomatis pembuluh darahnya ikut keras. Kalau pembuluh darah ikut keras, otomatis mudah clotting, kalau itu mudah pecah. Makanya kenapa ketika kita olahraga ini ada 3 hal yang harus kita perbaiki dalam mencapai konsep hidup sehat. Nah, salah satu dengan olahraga yaitu 1, perbaiki pembuluh darah. 2, perbaiki kualitas darah. 3, perbaiki oksigenisasi. Ibu punya produk herbal yang hebat, ibu punya makan yang bagus, ibu punya konsep yang bagus, tapi ini yang paling dasar. Kenapa harus perbaiki pembuluh darah? Karena pembuluh darah sebagai saluran jalan. Kalau pembuluh darahnya banyak sumbat-sumbatan, ya repot. Ya tersampaikan nutrisi atau oksigen ke jaringan. Kedua, perbaiki kualitas darah. Karena kualitas darah ini yaitu tempat transportasi. Kita sel atau stem-sel dalam tubuh kita Bapak Ibu sekalian, dia ketika usia 45 sampai 55 atau 45 sampai 60, itu stem sel dalam tubuh kita banyak yang tidak didistribusikan dan banyak yang dikorbankan organ kita. Kulit mulai mengkerut, tulang mulai keropos, gigi mulai copot, rambut mulai memutih karena stem selnya hanya diperuntukkan untuk sel darah. Inilah bagaimana blood is life. Darah itu sumber kehidupan. Lalu perbaiki oksigenisasi. Kalau saya lihat Bapak Ibu sekalian saat ini bersyukur sama Tuhan, bersyukur sama Allah menjadi pelatih senam cabur olahraga yang digeluti hari ini, insya Allah lebih sehat dibanding orang-orang yang nggak pernah olahraga. Dan Bapak Ibu sekalian sebagai pelatih itu jadi motivator. Kenapa? Seorang motivator ini nggak mungkin sakit-sakitan. Selalu dia harus berpenampilan prima dan menjaga kesehatan. Jadi keberuntungan jadi pelatih seperti itu. Ya, inilah cabur-cabur yang sangat luar biasa. Semakin lentur badan, semakin elastis pembuluh darah. Di sini ada yoga, di sini ada senam jantung, di sini ada aerobik, di sini ada lingkingkung, di sini ada senam persadia, di sini ada senam tera Indonesia, di sini ada senam sehat Nakasimo. Insyaallah mudah-mudahan semua cabur ini semakin banyak penggiatnya, karena bagaimana senam rekreasi ini masyarakat tuh namanya rekreasi ya, jadi senang. Datang pun senang, ada motivasi dorongan dari dalam diri sendiri. Karena saya di senam sehat Nakasimo, dan saya juga harus belajar di senam-senam yang lain, ke guru-guru saya di cabur yang lain. Senam Nakasimo ini baru berdiri 4 tahun Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah saya pendirinya, nggak tahu bisa dari mana, karena saya basicnya pencaksilat dan saya orang kesehatan. Alhamdulillah, syukurillah, kesaksian-kesaksiannya dengan senam kita enak, dan senam saya lebih melenturkan badan, mungkin mirip seperti senam-senam yoga, lebih ke stretching ya. Oke, gerakan masyarakat hidup sehat dengan Kormi insya Allah di Depok Kakak Terujud. Maju Madia, saya serahkan ke Mas. Terima kasih. Kita sesi pertanyaan. Terima kasih Pak Lutfi untuk pemaparannya.
Sesi selanjutnya langsung tanya jawab ya Pak Lutfi ya. Boleh. Dibuka ini sekalian kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya bisa ditanyakan, nyalakan saja mic-nya. Tanya dong Pak. Bu Rosa ya, sebentar ya. Saya add spotlight dulu. Silakan Bu Rosa. Terima kasih Pak Lutfi, pemaparannya luar biasa. Saya tertarik dengan ini Pak. Tadi Bapak sempat sampaikan bahwa penting setelah olahraga itu melakukan pengukuran apakah denyut nadi dan lain sebagainya. Ya memang beberapa kali saya ikut di beberapa komunitas gitu ya Pak, yoga, karena kami yoga. Pengukuran itu sih belum pernah kami lakukan ya Pak ya. Belum pernah kami lakukan. Memang yoga itu ada beberapa tipe gitu ya. Biasanya ada hatha yoga. Kemudian ada juga yang namanya vinyasa yoga, itu lebih ke power. Nah, biasanya sih yang suka power itu yang usia 30-40 tahun ke atas gitu lah Pak. Atau jelita kayak saya Pak, jelang 50 tahun. Nah, seberapa pentingnya nggak Pak, ketika kita sudah olahraga, kembali lagi seperti saya, yoga, seberapa pentingnya kita melakukan pengukuran denyut nadi dan lain sebagainya gitu Pak. Untuk mengantisipasi mungkin apakah olahraga saya berlebihan nggak sih gitu, ataukah cukup nggak sih atau kurang gitu Pak. Mungkin mohon pencerahan dari Pak Lutfi. Terima kasih Pak. Ya, makasih pertanyaan yang bagus. Ibu dari PPGRI Yoga ya Bu ya? Dari yoga ya, baik. Kebetulan sedikit saya mengenal tentang olahraga yoga. Kayak misalnya Surya Namaskar. Ada ya Bu ya? Keren banget itu. Dan yoga ini lebih ke kelenturan badan, betul ya Bu? Oke. Olah pikir, ketenangan jiwa. Jadi yoga ini lebih ke menyatukan antara tubuh, pikiran, perasaan, dan spiritual. Itu yoga. Ya. Jadi pengukuran itu nggak tahu ya di cabang lain atau di kedokteran atau apa selalu pakai detik ya Bu ya. Kalau saya nggak pernah. Karena saya sifatnya mengiskemikkan tubuh ini ibaratnya supaya tubuh itu mengeluarkan imun. Ibu pernah kerikan nggak? Kalau suka kerikannya. Nggak bisa Pak, saya kerikan. Ada langsung sakit. Apa? Kop atau bekam gitu. Nah ternyata tubuh ini kalau dia dilukai dia akan mengeluarkan hormon endorfin. Ternyata ketika jantung ini kekurangan oksigen, dia akan takikardi cepat ya. Karena dia harus memasukkan oksigen lebih kuat ke jaringan yang kurang. Dan ternyata oksigen tertinggi itu buat otak. Makanya ketika orang meninggal, pasti dia brain dead terakhir itu otak. Dingin dari bawah, baru ke otak. Ketika meninggal, otak masih hidup tuh. Masih ditunggu 5 menit, 10 menit, takut mati suri kan. Baru dia terakhir meninggal. Nah, caranya kalau saya Bu, ini dengan ini saya mungkin kalau di sini ada dokter dan sebagainya boleh kita discuss. Saya hanya tarik nafas, tahan. Itu sebelum olahraga. Setelah olahraga dicek lagi, tahan. Harusnya nih otomatis jantung itu. Ketika kita tahan nafas, ketika sesak, harusnya jantung itu nadi itu detaknya cepat atau lambat tuh? Kalau setelah olahraga? Ya, kalau kita nih cek pertama, kita tahan napas. Ketika kita nyesek nih kita tahan napas, harusnya nadi ini cepat atau lambat? Lebih cepat ya Pak ya? Iya dong, benar. Karena jantung harus kompensasi, dia cepat pas, otomatis. Oh ternyata olahraga aerobik. Nah olahraga aerobik kan bukan hanya joget-joget gitu aja, bukan olahraga yang teman-teman lakukan hari ini. Aerobik ini memerlukan 15 menit jantung bekerja. Seperti apa? Kayak futsal, kayak bulu tangkis, main bola, tenis itu olahraga aerobik, memerlukan oksigen tinggi. Jadi kalau orang yang tidak terbiasa olahraga aerobik, jangan sekaligus, harus bertahap. Nah, oversport yang Ibu katakan tadi, gimana olahraga kita cukup apa? Oversport itu udah tahu. Saya punya kesaksian, saya pernah nanganin guru olahraga, saya nggak sebutin olahraganya apa. Olahraga keras lah. Ya, olahraga yang membutuhkan oksigen tinggi.
Dia tiap hari karena mungkin ladang pencahariannya dari ngelatih senam, Bu. Senin sampai Minggu full ngelatih dia. Karena dia laku banget. Akhir kehidupannya apa, Bu? Otot jantungnya mengeras, plus autoimun. Jadi berlebihan pun tidak boleh. Makanya saya sangat kasihan banget kan ketika dia hanya pencahariannya di situ gitu. Senam pagi di sana, senam sore di sana. Nah itu. Ya, jadi itu juga nggak boleh over sport. Nah, setelah nanti dari awal cek nadi dengan gaya saya, mungkin karena pengetahuan dari saya, Bu, kalau yang lainnya pakai detakan, nanti terakhir cek lagi, Bu. Tadinya misalnya 50, terus naik nih jadi 60, berarti olahraganya signifikan. Berarti olahraganya tercapai dia. Untuk olahraga kardionya lah kalau kita ngomong jantungnya. Tapi setelah olahraga malah detakannya lebih capek, berarti something nih Pak jantungnya. Baru kita ajarkan pola makan. Karena di sini juga harus note, orang olahraga, sehebatnya orang olahraga, keringetan sekeringatnya, paling banyak 500 kalori, betul nggak Bu? Paling banyak 500 kalori. Setelah olahraga bersama 500 kalori, makan soto, makan bakso, makan mie ayam. Nah, saya alhamdulillah mungkin di cabur lain sama saya alhamdulillah. Ikut senam di tempat saya, Bu. Setelah senam saya kasih buah semua. Ganti-ganti itu. Kenapa dikasih? Karena ketika sel kita terbuka, kalau kita masukkan karbohidrat cepat masuk, makanya diabetes nggak selesai-selesai. Makan dulu buah, kayak akan laxatif, obat pencara alami, yang dulunya susah buang air besar susah, dengan olahraga mungkin jadi bagus. Itu nilai edukasi yang harus kita lakukan menjadi pelatih. Nilai edukasi, bukan hanya gerak, nilai edukasi. Karena kesempatan mengedukasi itu pelatih itu tinggi. Karena kumpul banyak kan, dan pelatih itu akan ditiru dan digugu. Kalau pelatihnya sehat, ya pengen dong kayak pelatih sehat. Gimana caranya pelatih? Oh iya, kalau saya mah anabolik dan kataboliknya seimbang. Makanya pun intermittent terapi itu kayak kemarin. Keren tuh Pak Sidik misalnya satu contoh. Jadi kalau saya selalu ngajarin ke kamera seperti itu Bu ya, sebelum dan sesudah kita. Dan sebelum saya lupa, ada 4 hal sebetulnya ketika kita mau sehat. Ya, pertama hindari air es, minum selalu hangat. Yang kedua pedas, yang ketiga mie, yang keempat minyak atau gorengan. Es pedas, mie, gorengan, es pedas, minyak atau mie atau gorengan itu dihindari. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu boleh agak sedikit longgar. Karena setiap hari kita makan minyak itu nggak dimetabolisme dalam tubuh, minyak ini masuk langsung dalam hati dan kita banyak fatty liver. Tanda-tandanya ketika bangun tidur semua jari-jari kaku. Karena banyak fatty liver, banyak lemak di hati. Nah, makanya kalau punya klien, aduh, kok setelah senam saya makin lemes nih, makin nggak enak badannya, makin sakit dan sebagainya. Cek fatty livernya. Terus kita anjurin minum temulawak pagi sore, selesai kan? Nggak usah dikasih bioleksikol, obat kimia misalnya. Itu Bu Rosa. Terima kasih Pak Lutfi. Ya. Silakan mungkin yang lain dari cabang lain ada tambahan. Baik, ada lagi ya dari yang lain. Terima kasih Bu Rosa untuk pertanyaannya. Dewi boleh tanya Pak? Boleh. Dari siapa? Bu? Dari Bu Dewi dari Senantera ya? Ya, Senamtera. Monggo Bu, silakan Bu. Pak Lutfi mau tanya dong. Ya, Bu Dewi. Ya, ada anggota senam katanya sesudah senam tuh dia ngerasa capek. Tidurnya makin enak katanya malam. Itu gimana tuh? Gimana caranya jelasin ke anggota? Kenapa Bu Dewi habis senam kok saya terus langsung bisa tidurnya enak, capek tapi tidurnya nyaman, jadi lebih nyaman gitu. Tolong dijelasin dong Pak Lutfi. Ya, baik. Senamtera bagus. Senamtera ini lebih merelaksasikan otot. Karena semakin relaksasi otot, pembuluh darah semakin baik, rasa rileksnya ada. Karena yang namanya senam ini sama kayak pijat, tranquilizer, obat penenang alami. Ketika kita ada capek, ketika kita mau tidur nyenyak, ada hormon melatonin. Hormon melatonin dihasilkan sempurna ketika matahari mulai terbenam. Makanya bagi teman-teman yang insomnia,
orang-orang yang susah tidur itu olahraga, bukan diberikan obat. Makanya itu positif sekali, Ibu, bagus. Tetapi lebih dianjurkan lagi itu dengan edukasi juga. Dia udah bagus tuh, kualitas tidurnya udah bagus, berarti livernya bisa istirahat. Karena orang-orang yang susah tidur itu livernya banyak yang bermasalah. Karena jam 10 tuh harus tidur deh. Jangan nggak tidur karena liver nggak bisa istirahat. Itu sangat bagus, Bu. Yang penting mudah-mudahan nih insya Allah ditiru oleh cabur-cabur lain, setelah senam dikasih buah. Ya, siap. Boleh makan bebas. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Pak Lutfi. Terima kasih banyak. Lanjutkan. Ya, makasih Pak. Ya, jadi sebenarnya bagus ya Bu Dewi, ya bukannya nggak bagus ya. Jadi sama di kami juga di Lingkengkung itu testimoni ya termasuk ya. Jadi kalau habis senam itu selesai tidurnya jadi lebih pulas gitu ya. Bahkan hanya cukup 15-20 menit bangunnya sudah segar gitu kan. Jadi sebenarnya itu testimoni, bukannya kenapa gitu ya, justru bagus. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya? Ini saya lihat yang sudah menyalakan mic ini ada Bu Asmida, ada Pak Sidik, ada ini Bapak atau Ibu Talita ya. Siapa duluan yang mau nanya? Baik, saya Bu Asmida. Oke. Saya mau bertanya Pak Lutfi. Begini Pak, Bu pertanyaan Asmida, saya. kenalin diri dulu dong. Kenalin diri dulu. Oh baik, saya Asmida Pak Lutfi. Saya ya alhamdulillah dipercaya instruktur dari Lingkengkung dari Pak Del Kota Depok Pak. Ya, alhamdulillah. Usia saya sekarang ini 55 tahun. Ya, yang aku akan tanyakan ini di usia saya 40 tahun, saya itu senang sekali aerobik, Pak. Nah, sewaktu-waktu di usia saya 42-an itu saya pernah kram otot, Pak. Kram otot saya setelah saya selesai aerobik, senam aerobik, kram otot yang luar biasa. Jadi saya itu seperti papan. Badan saya itu seperti papan. Oh, kenceng sekali gitu. Sampai instruktur aerobik saya tuh kebingungan. Jadi kaki saya sampai ditahan yang benar-benar seperti pakai tenaga dalam gitu, Pak. Padahal saya tuh hampir muntah yang luar biasa. Banyak banget waktu itu muntah. Nah, saya tuh mau nanya sama Pak Lutfi, kalau kram otot itu penyebabnya itu apa aja ya Pak? Apakah saya terlalu yang power waktu itu mungkin ya? Atau apa ya Pak ya? Tolong penjelasan dari Pak Lutfi, penyebab saya kram otot itu yang luar biasa waktu itu. Saya sangat, padahal saya tuh biasa aja, perasaan tuh biasa aja, tapi kok badan saya sampai lurus kayak papan gitu. Tolong penjelasan Pak Lutfi, penyebab dari kram otot itu apa aja ya Pak Lutfi? Apakah saya terlalu power ngikutin gerakan atau mungkin saya ada salah pencernaan dalam konsumsi makanan mungkin? Terima kasih. Mohon. Banyak pertanyaan yang baik sekali dari Ibu Asmida dari Lingkengkung, pelatih Lingkengkung. Jadi otot ini bisa kram karena darahnya, salah satunya karena darahnya pekat. Pekat itu kental. Ya. Darah pekat ini karena dua faktor, karena diabetes atau karena kolesterol. Lihat sini. Ini gelas. Gelas ini air biasa. Anggapin darah. Lihat saya kasih gelas 250 ml ya. Saya kasih 20 sendok gula pasir. Konsistensinya jadi pekat nggak? Iya. Ya, pekat. Ya. Setelah itu saya kasih creamer, saya kasih minyak, saya kasih gaji, saya kasih apalagi di mentega, keju dan sebagainya, makin pekat nggak? Iya. Ketika darah kita pekat, ada organ yang capek, yaitu apa? Jantung. Jantungnya karena dia pekat, otomatis sistolik dan diastoliknya naik, hipertensi. Ketika darahnya pekat, dia tidak bisa masuk ke kaki, tidak bisa jauh, kaki udah jantung jauh kan, itu makin kecil tuh. Akhirnya dia tidak bisa ngangkut oksigen, dan akhirnya ketika ibu oversport dengan pembentukan oksigen tinggi, dia nggak nyampe Bu, dia kram.
Oh, gitu ya Pak Lutfi. Atau ada lagi orang bisa terkejang-kejang itu hemorrhagic, bisa jadi tuh pecah pembuluh darah di otak juga bisa kejang. Makanya hati-hati dengan olahraga. Iya, betul. Itu bisa menyebabkan kalau seandainya otot itu bisa pecah ya Pak ya? Namanya setelah closing dia bisa pecah dia. Jadi makanya kalau orang kejang itu harus cepat-cepat dia disadarkan. Pertama kalau ada kejang, misalnya kakinya kan begini kakinya nih, dia harus diangkat gini, dia harus Iya betul, sampai disangka begitu Pak. Ya, terus kalau giginya gigit itu, misalnya kalau di lapangan, ini namanya saya ngajarin tentang P3K, namanya ADL Aktivita Diality untuk teman-teman pelatih harus tahu nih P3K. Bisa kejang kayak gini. Pertama, dia harus posisi dulu. Semua yang kencang-kencang nih, sabuknya, apanya dikendorin. Ada BH. Ya, betul. Betul. Barang-barang di pinggir yang berbahaya dijauhkan. Lalu kalau jangan sekali-kali kita kejang pakai tangan kita, bisa putus tangan kita. Makanya pelatih itu kemana-mana harus bawa oksigen kecil. Itu ya. Jadi harus bawa oksigen kecil. Itu protap dalam melatih sebenarnya. Nanti insya Allah sih di Kormi nanti saya akan ajarkan P3K sebenarnya bagaimana pertolongan pertama. Ketika kejang, pijit di sini. Pijit supaya dia sadar. Ada poin-poin yang sensitif supaya dia sadar. Makanya kalau anak kejang pun itu harus dinangisin. Tangisin gimana caranya? Pokoknya suruh nangis saya lah. Supaya otaknya itu nggak tegang. Kalau otak tegang, dia merusak sel otak. Aduh Bu, kalau otak tuh Bu, kalau di bawah 5 tahun masih bisa recovery, kebaikan. Kalau di atas 7 tahun anak ini kejang atau ada punya anggota langsung kejang di lapangan, itu resikonya stroke, resikonya macam-macam. Hati-hati ya Bu. Itu Bu mekanismenya kenapa kejang terjadi. Jadi ibu bisa karena kekurangan oksigen di jaringan, karena darahnya pekat bisa jadi, kekurangan zat besi bisa jadi, kekurangan kalsium bisa jadi. Itu harus cek dulu. Ada kita alat pengecekannya ada, nanti kita cek. Oke, Bu Asmida. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Sama-sama. Terima kasih Bu Asmida untuk pertanyaannya. Jadi balik lagi ke pola makan tadi ya Pak Lutfi ya, karena itu darah yang pekat yang mengakibatkan entah diabetes atau kolesterol, dan itu bisa dicek juga di laboratorium. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ada Pak. Ada Pak. Ibu Endang silakan Bu. Bu Endang dulu ya. Oke, silakan Pak Ketua mengalah. Monggo Bu Endang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Bu Wenti. Lama nggak ketemu ya. Ya. Ada yang mau saya tanyakan. Dia nih lagi repot banget. Sekarang lagi pegang catering Pak. Iya, jadinya waktunya nggak ada. Ya baik Pak, saya mau menanyakan. Kalau kita olahraga selama 1 jam, ya itu ada spare waktu, ada untuk hitung denyut nadi. Kalau di jantung sehat ada, kemudian dari mulai awal sampai akhir ada. Kadang-kadang saya udah usianya 70. Kemudian kalau saya ngajar 1 jam, terus selesainya itu masih bisa beraktivitas, tapi kira-kira 1 jam, 2 jam kemudian ngantuk sekali, lelah Bang. Itu karena kelelahan atau bagaimana Pak? Atau overtraining atau bagaimana? Makasih Pak Lutfi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendang luar biasa ya, usia 70. Alhamdulillah. Pelatih, terus juga Pelatih jantung sehat Pak. Ya. Jantung sehat, yang saya tahu, saya aja nggak kuat kayaknya seri 4 jantung sehat. Ya, itu ya. Jadi seri 1 sampai seri berapa saya lupa tuh jantung seri 6. sehat. Seri 6 Pak. Ya. Makin ke atas kan makin aerobik ya Bu, memerlukan oksigen tinggi, betul nggak Bu? Ya, betul. Nah, kenapa Ibu bisa ngantuk? Karena saking rileks tubuhnya bisa, atau kekurangan oksigen di otak. Iya. Ya, ngantuknya kagak enak kalau kekurangan oksigen di otak, udah kagak enak badan. Iya, betul. Makanya Ngantuk banget. kita itu harus tahu diri, mawas diri.
Kalau saya gitu, tahu diri maaf diri. Ibarat mobil tua, ya Bu ya, ibarat mobil tua ada aja masalah. Ya kan? Walaupun nih mobil tua dipoles terus di apa tetap aja tua. Coba bawa ke puncak macet-macet. Nah, gitu ya. Jadi Kebetulan ya, kebetulan dicek kemarin kolesterol saya emang agak naik sedikit, lebih dari 210 lah. nggak apa-apa sih 210 sebetulnya nggak usah pakai obat. Dan Oh iya. mungkin Ibu olahraga itu sepersekian persen menurunkan kolesterol. Kalau gula signifikan. Kolesterol Ibu mau 1000 kalori, 500 kalori nggak geming dia. Karena kolesterol udah di mana-mana. Di hati udah ada kolesterol. Di lemak pun sama, di perut sama. Jadi kolesterol itu apa? Hulunya pangkas. Jangan makan kolesterol lagi, terutama mie. Apalagi Ibu catering, dikit-dikit nyicipin. Resiko juga. Ya itu ya Bu ya. Ada efek Ibu nggak boleh. Ya Bu, ya Pak. Nanti kalau ngelatih semangat. Iya, saya seminggu 3 kali. Iya. Iya. Baik Ibu. Karena kalau Saya ngeliatnya lansia kok. Nggak sampai aerobik yang sampai gimana, nggak. ya, Cuman untuk lansia rata-rata 60, 65 yang saya latih. ya, Karena yang untuk yang muda kan pasti mintanya aerobik yang full. ya Bu, ya seperti itu. Iya, terima kasih Pak Lutfi. Ya, dengan usia 70 tahun, terima kasih sudah mau menyiapkan terutama wilayah Depok. Mudah-mudahan nih seharusnya Pak Wali Kota ikut kegiatan ini. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Endang untuk pertanyaannya. Baik, sekarang Pak Sidik ya. Pak Sidik, tapi sebelumnya saya lapor dulu nih Pak Sidik. Kan kemarin terakhir tuh langsung saya mulai tuh intermittent fasting. Sekarang turun 3 kilo Pak. Masya Allah. Cuman harusnya tuh turunnya 4 kilo. Salahnya saya minggu lalu chattingnya keterlaluan. Chatting day-nya itu keterlaluan. Ya itu silakan Pak. Banyak nih Pak. Hari Sabtu Silakan, hari Pak. ini memang nih. Monggo Pak pertanyaannya. Iya, Bu Endang, kalau mau sehat kayaknya cateringnya bagi-bagi ke kita, Bu. Biar kolesterolnya berkurang. Iya, kapan-kapan Pak dari bawah. Ya bercanda Bu ya, bercanda. Ya ini saya cuma mencatat aja yang disampaikan Pak Lutfi, ada 2 hal penting ini. Yang pertama memang kita harus mengukur ya before and after ini penting untuk semua cabur ini, karena memang disitulah kita nanti bisa menjadi penjelasan kepada anggota-anggotanya atau kepada masyarakat pada umumnya gitu. Jadi apa yang kita lakukan ya pasti ada dampak positifnya. Makanya perlu ada pengukuran di awal ya, apakah itu detak jantungnya, kalau di senam jantung sehat kan ada detak jantung ya. Kemudian juga lebih bagus lagi kayak intermittent fasting nih, sebelumnya itu semua dicek dulu seperti apa, kemudian lakukan olahraga, baru nanti terlihat bagaimana pasca olahraganya gitu. Nah yang kedua yang menjadi saya jadikan sebagai kata kunci dari yang disampaikan Pak Lutfi tadi itu adalah ya kita semua sebagai instrukturnya harus menjadi role model sebetulnya ya, sebagai contoh teladan lah. Jadi jangan ngomong masalah macam-macam gerakan sementara tubuh kita kelihatan nggak kelihatan sehat gitu ya. Nah ini yang harus kita jadikan tubuh kita itu sebagai contoh terlebih dahulu ya, baru nanti kita bisa bicara ke orang lain gitu ya. Nah yang paling lucu memang olahraga goes nih. Saya tanya beberapa kawan saya yang goes ya, emang ini goes itu olahraganya olahraga just for fun sebetulnya. Kalau bicara untuk kesehatan mungkin agak susah juga. Kenapa? Ya rata-rata mereka kalau goes itu udah bikin itinerary gitu. Nanti kita kumpul di sini yuk, nanti ada warung di sini, nanti kopi di sini gitu kan. Semua. Akhirnya ujung-ujungnya itu tadi mereka hanya untuk rekreasi tapi kurang memperhatikan kesehatannya gitu. Nah sebetulnya sih kalau teman-teman di
goes atau apa bicara masalah kesehatan, tentunya juga itinerary-nya harus dibuat juga secara sehat. Ya, misalkan jam sekian kita mulai goes, nanti jam sekian makan buah misalkan gitu, ya kan. Jangan makannya di di warung-warung yang memang tempat goes itu kayak kilometer 0 Sentul, saya lihat Masya Allah. Sampai tempat steger sepeda aja disediain di sana. Mereka makan semua gitu. Ya. Nah, ini tadi juga usulan dari Pak Lutfi juga bagus ya. Jadi daripada selesai olahraga kita nyiapin nasi bungkus gitu ya, mendingan buah. Bener tuh Pak. Ya, kita harus ada kombinasi seratnya itu supaya olahraga kita tuh nggak sia-sia. Ya. Oh iya, ada satu nih Pak, saya nyoba ya. Waktu saya dinas di Bogor, nginap di Hotel Salak Heritage itu ya, kok saya lihat orang-orang pada jogging malam hari gitu, ngelilingin kebun raya Bogor. Terus saya lihat di peta, oh ternyata cuma 4,2 kilo gitu kan. Terus pagi saya ada jadwal Zoom meeting, nggak mungkin saya bisa jogging. Ya udah saya malam tuh, alhamdulillah acara jam 9 selesai di hotel, langsung saya ganti kostum, saya jogging tuh keliling keliling kebun raya Bogor ya. Dan alhamdulillah itu benar tuh yang dibilang Bu siapa tadi ya, Bu Asmida ya kalau nggak salah, selesai olahraga ngantuk ya. Saya juga gitu, tadinya tuh saya susah bisa dibilang tuh nggak ada ngantuknya gitu loh. Ya. Tapi pas saya coba jogging malam, kemudian saya mandi air panas di hotel, plek aja istirahat. Dan pagi-pagi bangun itu seger. Ya. Dan pernah juga dan yang lebih sering saya lakukan di hari kerja ya, biasanya saya hari Selasa dan Jumat itu saya waktu jadwal jogging saya itu saya jogging pagi 5-7 kilo gitu ya, kemudian sarapan saya kopi ya, itu alhamdulillah sampai jam 10 malam itu sama sekali tidak ada ngantuk. Gitu. Jadi ketika saya jam 10 saya coba tidur, udah langsung tidur gitu, nyenyak. Jadi memang ada dua efek ya, olahraga itu bisa membuat ngantuk, olahraga bisa juga membuat kita tuh benar-benar bugar, ya bugar dan tidak benar-benar tidak ngantuk lah gitu ya. Saya nggak tahu ini penjelasannya gimana nih Pak Lutfi. Artinya olahraga itu bisa membuat itu. Kalau menurut saya ketika kita habis olahraga ngantuk itu, ya mungkin bagian dari mekanisme tubuh kali yang harus diikuti gitu, ya. Karena boleh jadi malamnya kita kurang istirahat, ya kan? Terjadi tubuh kita ngasih sinyal untuk istirahat gitu. Saya pernah kalau malam kira-kira kurang tidur lah sekitar sejam gitu ya. Kalau saya lebih tidur telat jam 11 misalkan. Itu pagi saya tuh agak ngantuk. Ya, sehingga kalau siang di kantor itu ketika habis sholat zuhur saya tiduran di kursi aja gitu. Alhamdulillah kebantu ketika kita tiduran di kursi gitu 30 menit 1 jam seger lagi gitu. Ya. Tapi untuk melawan itunya jam 10, jam 11 itu Masya Allah. Ya, itu berat. Ya. Nah, biasanya kalau saya paksakan olahraga, ya jogging gitu, justru hilang ngantuknya. Nah, ini coba Pak Lutfi, penjelasan ininya seperti apa ya? Penjelasan secara medisnya gitu ya. Mungkin Pak Lutfi lebih paham lah dari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang sangat bagus dan bermanfaat untuk kita semua, termasuk untuk saya. Jadi ada dua pertanyaan. Ada ketika olahraga itu makin bugar, ada ketika olahraga itu makin ngantuk. Hampir semua anggota saya tuh 45 sampai 55, ada yang 75. Pak, kenapa sih setelah senam makasihmu itu enak makan, enak tidur? Tanyanya kayak gitu. Enak makan dan enak tidur. Pertama, kenapa kita enak tidur? Karena badannya benar-benar rileks. Karena ketika kita olahraga,
ketika kita olahraga, semua sistem mekanisme di dalam tubuh ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan apa adanya. Semuanya rileks, otot-otot rileks, melatonin mulai bekerja, hormon melatonin mulai bekerja, hormon endorfin pun mulai aktif, gitu kan, bahagianya pun ada. Nah itu yang membuat dia rileks dan bisa tidur. Tapi pertanyaannya selanjutnya, kenapa setelah olahraga pada malamnya nih saya tuh benar-benar kurang tidur, ngantuk, terus ketika siangnya itu saya olahraga malah jadi bugar. Itulah sistem yang namanya tubuh ini bisa menghemositiskan keadaan. Namanya autosugesti. Kalau Bapak disugesti saya mau bugar, dia bugar, Pak. Itu tubuh. Kalau saya dibilang lemes, saya bisa lemes. Saya bisa tidur kan. Itu mekanisme tubuh. Karena ada hormon-hormon yang mulai beraktif, yang aktif, dan benar-benar hormon tersebut yang sangat mendukung kita bisa relaksasi. Terutama hormon endorfin dan hormon melatonin. Itu sih, Pak. Terima kasih Pak Lutfi atas penjelasannya. Nah, satu lagi yang terkait dengan kram tadi ya, mungkin karena otot juga terkejut ya, mendadak melakukan suatu gerakan yang hari itu dia belum sempat untuk relaksasi gitu. Nah, 2 minggu yang lalu saya kan ada dinas juga ke Anyer ya, nginapnya kebetulan di pinggir pantai gitu ya. Nah itu pagi saya berenang ke laut ya. Sebelum berenang ke laut seperti biasa saya jogging dulu gitu ya, menyesuaikan denyut jantung saya sebelum saya berenang gitu. Kemudian saya ke laut kira-kira 45 atau sejam lah gitu loh di laut itu. Nah kembali teman-teman ngumpul itu saya ngajakin senam tera Pak. Ya, kita bentuk lingkaran gitu senam tera. Kemudian, nah setelah itu pada ngajakin main futsal. Nah ternyata waktu main futsal baru 5 menit itu, masya Allah, jantung saya tuh langsung denyutnya itu saya lihat di jam saya udah lebih dari 200 hitungan gitu ya. Nah itu saya nggak berani lebih tuh. Ya memang mungkin faktor umur juga ya. Ketika kita olahraganya itu nyantai gitu ya, sejam 2 jam pun juga nggak masalah gitu. Ya. Tetapi kalau kita impact seperti itu ya, saya terus terang kalau aerobik pun juga nggak kuat tuh. Paling saya bisa ngikutin 10 menit, 15 menit. Gitu. Karena faktor U ya, Pak? Faktor U banget. Ya, saya dulu masih usia 42 itu, Pak. Nah, itu saya dia. Memang suka banget memang aerobik. Iya. Sejak saya kenal Lentian Kung ini 2 jam pun saya alhamdulillah masih kuat ya. Iya. Ya, kalau Lentian Kung saya udah ikut berkali-kali, alhamdulillah kuat saya. Iya, betul, Pak. Kuat. Dan itu mengikuti semua ininya Pak Dial ya, kaki juga harus jinjit seperti itu tuh gitu loh. Memang kerasa banget gitu. Nah senam-senam yang lain itu memang ya alhamdulillah bagi saya masih low impact gitu loh. Tapi kalau udah high impact ya, saya umur terakhir main futsal itu umur sebelum 50 lah. Saya memang kiper kalau dalam pertandingan itu sebagai kiper ya. Itu 2 pertandingan saya ikuti masih kuat. Ya kiper Pak. Kemarin Masya Allah 5 menit nggak sampai 5 menit itu udah stop kita. Saya bilang udah stop. Ada yang umurnya di atas saya juga 56 gitu kan ya. Udah stop daripada nanti jadi perkara. Saya bilang. Nanti ada kabar ketua Kormi katanya. Iya. Ya. Dan memang kerasa ya Pak Lutfi, saya juga ketika pertama kali saya jogging ke kantor, dari rumah ke kantor itu kan Juanda tanjakan ya. Ya, betul. Itu Masya Allah bisa dibilang tuh saya nggak mampu awalnya. Tapi sekarang alhamdulillah dengan saya memperkecil langkah gitu. Jadi nggak stop sekarang tuh kalau nanjak di Juanda tuh. Mungkin sudutnya sekitar 30 derajat lah di situ tuh. Lumayan sih tinggi ya. Itu enak.
lutut Bapak sudah kuat ya, sudah kenalin Tiankung, jadi lutut Bapak sudah kuat gitu. Alhamdulillah Bu, saya ikut Tera, napas saya jadi kuat. Saya tadinya berenang itu hanya kuatnya 25 meter. 25 meter istirahat, 20 meter lagi istirahat, gitu aja istirahat gitu. Tapi alhamdulillah sekarang 1 jam nonstop. Ya. Luar biasa ya Bapak. Bahkan kalau di laut juga ya nonstop kita terus saja gitu di laut itu. Kembali udah seger gitu ya. Emang ini sebagai bukti ya, saya juga selalu bertestimoni itu. Kita melakukan senam dengan baik itu pasti akan memberikan positif terhadap diri kita. Tadi yang Pak Lutfi bilang itu semua sistem tubuh itu pasti akan menjadi normal. Ya. Kalau ada apa-apa di tubuh kita, lihat aja mana yang bermasalah gitu Pak ya. Kalau yang punya lemah gitu ya, itu pasti akan mengganggu yang lain. Entah itu dia menjadi pusing, migrain, ya kan, kadang-kadang tensinya naik gitu. Karena memang tubuh itu selalu mencari keseimbangan gitu. Kalau yang satu lemah, dia dibantu dengan yang lain. Gitu. Tapi kalau yang bantuin ini terlalu berat, akhirnya dia juga sakit juga. Gitu. Dan tubuh ini bisa marah loh Pak. Betul. Si tubuh ini akan marah ketika dia mau recovery sendiri, dia masuk obat. Nanti serius, tubuhnya akan mandul. Iya. Obat analgetik kan. Jadi tubuh mau ngelawan, udah males. Namanya haus, kelelahan tubuh, nggak mau, ngambek dia. Jadi olahraga itu bisa mengaktifkan sistem. Iya. Satu contoh, misalkan Magic Johnson. Magic Johnson sampai hari ini masih hidup, kena HIV/AIDS loh. Dia pemain basket. Masih hidup hanya dengan olahraga. Orang diabetes, tanya orang diabetes. Orang diabetes yang rajin olahraga, bukan rajin minum obat, hidupnya ke kuasa Allah kalau meninggal ya. Hidupnya lebih baik dibanding orang yang minum obat bertahun-tahun, akhirnya gagal ginjal. Saya bukan mengharamkan obat, tidak boleh obat. Dokter pun sepakat bahwa obat itu hanya symptomatic treatment. Yang harus dilakukan lifestyle. Makanya Pak Sidik kemarin bagus tuh presentasi tentang pola makan, jam makan diatur. Lah kita makan nggak pernah diatur jamnya. Seadanya makanan ditelan. Lihat aja di kantor-kantor kalau rapat, buka gorengan lagi, gantilah sama buah kayak. Ya ini memang harus komprehensif ya untuk bisa jadi sehat. Ya, sebetulnya utamanya itu Pak izin Pak. Sebetulnya saya sih pegiat dari 97 ya. Kita itu mundur kesehatan. Jujur aja mundur. Karena banyak yang sakit hari ini Pak. Kenapa? Ya. Kenapa virus ini nggak selesai? Pertanyaan saya, virusnya yang hebat atau imun kita yang mandul? Imun kita. Udah itu aja. Berarti bukan dikejar-kejar nyari nama virus, imunnya ditingkatin. Iya. Ya kita dari Kormi harus jalan nih door to door. Walaupun nggak ada dikasih biaya, jalan aja Pak. Betul. Oh iya nih Pak Sidik, Pak Pujo, Pak Lutfi, kita udah 9.30 nih. Kira-kira mau diterusin atau? Asik. Cukup. Kalau gitu boleh satu closing speech mungkin singkat dari siapa yang memberikan closing speech? Pak Ketua. Monggo. Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Oke Pak, silakan ditutup Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mengikuti sesi kedua ya dari program saya lupa. Program EOKM. Ya, masih olahraga kesehatan. Ini hari ini sayangnya hanya 12 orang nih. Nanti untuk berikutnya tolong semuanya bantu mengkampanyekan EOKM kita ya, supaya masyarakat umum pun juga bisa ikut. Siap Pak, siap. Siap. Saya udah tuh Pak. Saya tuh udah berusaha Pak. Udah ya. Memang jam segini lagi jam keluarga ini kayaknya. Kayaknya lagi main sama cucu tadi. Malam minggu lagi. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan kita ketemu lagi di
EOKM berikutnya ya. Minggu depan Pak, tanggal 11. Dimajuin, Pak. Dimajuin tanggal 11 itu dengan Pak Pujo pembicaranya. Oh, tanggal 11 ya. Nanti tolong kan ada itu Kormi ya, ulang tahun Kormi. Iya, iya. Tolong diingatkan lagi aja nanti ya. Itu dari saya dan terima kasih Pak Dial sudah memfasilitasi acara ini. Mudah-mudahan mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin. Amin. Amin, amin. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Di sini ada Bu Rosa, ada Bu Asmida, Bu Endang, Pak Bigman, walaupun diam tapi saya lihat tadi Bu Kartinta. Saya mau nanya terakhir sebetulnya, cuman karena udah mau tutup jadi nggak berani nanyanya. Ya. Ada 2 pertanyaan sebetulnya, cuman udah mau tutup, janganlah nanti udah kemaluan. Ya, kalau di air baru ngomong. Tanya ringan Pak Pak soalnya. Bigman, untuk yang berikutnya bertanya ya. Yang pertama Pak, dikasih Habis yang bertanya berikutnya Pak Bigman jadi narasumber. Pak Pujo ada sesepuhnya Pak. Nah, kita semua ya nanti jadi narasumber. Bu Rosa juga nanti ya. Dari Lintiangkung juga nanti gitu. Ya, itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Maaf Pak, sama-sama. Monggo Pak, biar ditutup. Terima kasih Pak Sidik sudah memberikan closing speech. Jadi izin kita akhiri sesi ini karena tadi pesannya jam 10 udah harus tidur ya. Jadi karena kita semua sudah di rumah, kita siap-siap cuci kaki, cuci tangan, sholat dulu sebentar mungkin, baru kita tidur gitu. Terima kasih atas kehadirannya dan jangan berkecil hati dengan jumlah peserta. Kan tadi saya ceritakan bahwa penonton sesungguhnya adalah setelah video ini diupload di YouTube. Oke, terima kasih. Saya tutup acaranya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu tanggal 11. Warahmatullahi wabarakatuh.